Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Santi Santi Om, salam kebajikan, eh, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin buat teman-teman, bagi yang sudah hadir maupun yang belum hadir, terima kasih banyak. Hari ini adalah rapat edukasi hantu berseri agensi dan juga family periode minggu pertama tanggal 2 bulan Februari tahun 2025. Jadi prinsipnya setiap bulan itu pasti begini ya, pasti ada rapat edukasi dan itu berlangsung setiap bulan, termasuk bulan-bulan kemarin. Cuma ada yang minggu pertama, ada yang minggu akhir setiap bulannya. Jadi ini perlu diklarifikasi karena banyak isu katanya nggak pernah rapat. Nah ini buktinya, ini bukti, makanya sekarang saya tulis di sini biar kalian paham. Jadi jangan cuma nanti ngomong di luaran ABCD, akhirnya hal kecil itu jadi berkembang luas, akhirnya semua orang internal itu kaitan dengan internal, kelemahan internal semua jadi tahu. Buat saya pribadi nggak masalah, tapi pada prinsipnya kembali lagi aib kita secara pribadi maupun secara kumpulan usahakan dan upayakan disimpan di dalam diri sendiri ya. Itu aja pesan saya. Jadi kembali lagi saya buka bahwa rapat edukasi hantu berseri agensi dan family periode minggu ke-1 tanggal 2 bulan Februari 2025 dibuka. Kayak materi yang akan dibahas hari ini adalah satu, makna hiburan, silaturahmi, belajar dan sharing, atau makna dari nama hantu berseri ya. Yang kedua, poin kedua, kita akan bahas ruang lingkup agensi secara umum. Yang ketiga, terkait dengan PK resmi. Yang keempat, terkait dengan live PK-PKan, komals ataupun streaming. Yang kelima, kaitan dengan mentor. Yang keenam, kaitan dengan aturan main algoritma terbaru ya, biar nggak gagal paham, biar nggak kesana kesini kalian, atau kalian mau milih mentor siapapun terserah ya. Itu intinya, biar nggak bingung kalian. Yang pertama, saya mau buka kaitan dengan poin pertama, yaitu makna dari hiburan, silaturahmi, belajar dan sharing. Makna dari, kembali dan setiap bulan saya selalu mengingatkan bahwa hantu berseri itu kalian harus paham dulu notabene-nya apa sih. Hantu berseri itu adalah merupakan kepanjangan dari hiburan, silaturahmi, belajar dan sharing, dan itu dibuat bukan sekedar hanya singkatan, melainkan lebih kepada lihat urutannya. Pertama kali yang diterapkan di situ adalah nama atau kata hiburan. Jadi tujuannya ini hiburan dulu gitu ya. Ini tujuannya adalah hiburan dulu. Nah, setelah kita mendapatkan hiburan melalui TikTok, ya kita bisa silaturahmi di sini satu sama lain. Silaturahmi itu apakah hanya dengan circle kita? Tidak. Kita sama semua, siapapun, semua orang yang atau pemilik akun siapapun ya, itu kita silaturahmi. Jadi bukan mendasari harus di circle kita, tidak. Jadi saya tegaskan, hiburan dan hiburan ini adalah yang utama dari pribadi dulu. Kita ini harus utamakan itu dulu, biar kalian nggak bisa jaga kesehatan, biar kalian bisa minimal lelah kalian ketika bekerja di dunia real, atau ketika kalian penat, atau ketika kalian gabut, kalian bisa tuangkan di media sosial. Nah, itu bijaknya. Nah, makanya di sini ditekankannya yang pertama adalah hiburannya dulu.
ya. Nah, yang kedua, makanya di sini bukan sembarang singkatan. Nah, terus yang kedua, kenapa silaturahmi? Nah, setelah kita mendapatkan hiburan di dalam TikTok ini atau di medsos ini atau platform ini, kita bersilaturahmi, bisa bersilaturahmi yang notabene silaturahmi adalah memperpanjang usia dan juga kesehatan berikut rezeki kita sendiri, ya. Nah, di situ intinya gitu. Silaturahmi itu berarti bukan hanya di circle kita saja, ya. Berarti silaturahmi itu adalah ke seluruh orang-orang yang pemilik akun yang ada di platform TikTok. Itu maksudnya. Nah, dari silaturahmi kita bergerak lagi maju, yaitu namanya belajar. Nah, belajar di sini itu bukan keharusan. Kalian mau sekedar hiburan di sini, ya sudah cukup di situ. Kalian hanya mau silaturahmi di sini tujuannya, ya sudah cukup di situ. Terus di sini ada belajar. Kalian mau belajar silakan, enggak pun enggak masalah. Nah, cuman yang perlu ditekankan dalam arti belajar di sini adalah belajarlah kepada satu mentor. Nah, ya, satu mentor. Menurut kalian nyaman di si A, nyaman di si B, nyaman di si C, silakan. Di Hantu Berseri tidak pernah membatasi, ya. Itu intinya. Belajar kalian silakan, dimanapun, kapanpun silakan. Dipersilakan, ya. Yang jelas selama itu sesuai dengan algoritma, sesuai dengan, jangan sampai belajar salah kaprah juga. Belajarnya itu sesuai dengan aturan panduan komunitas yang ada atau yang sudah ditentukan di di platform TikTok. Itu aja buat saya, ya. Kalau untuk mentornya silakan kalian pilih saja, siapapun bisa jadi mentor, asal jangan sampai punya dapat mentor yang sok-sok tahu. Nah, itu yang saya nggak suka, gitu ya. Terus setelah belajar kita maju lagi ke depan, kaitan dengan sharing. Nah, ketika kalian mendapatkan wawasan, ketika mendapatkan ini, kalian merasa ada yang kurang. Nah, kalian bisa sharing di situ, ya. Kalian bisa sharing di situ, apapun itu, selama ruang lingkupnya masih di dalam platform TikTok. Jadi Hantu Berseri, saya tegaskan, Hantu Berseri tidak pernah membatasi kalian untuk melakukan hal apapun, kecuali kalian melanggar aturan panduan komunitas yang ada di platform, gitu, ya. Prinsip dasarnya adalah Hantu Berseri membebaskan, ya, membebaskan, yang penting sesuai dengan aturan dan panduan komunitas yang ada di platform TikTok, karena kita berkumpulnya di TikTok, ya. Nah, itu yang perlu ditekankan. Nah, itu poin pertama yang perlu saya harus sampaikan ulang. Oke, poin pertama saya yakin bisa dipahami, karena dari makna udah jelas bahwa Hantu Berseri adalah hiburan, silaturahmi, belajar, dan sharing. Dan juga ingat, di Hantu Berseri bukan hanya sekedar Hantu Berseri, melainkan Hantu Berseri adalah sebuah agensi atau mitranya TikTok atau family yang berlandaskan dengan filosofi yang dimana di situ merubah hal negatif menjadi hal yang positif, bukan hal yang negatif menjadi, atau hal yang positif menjadi negatif, bukan gitu, ya. Itu kebalik, justru yang negatif menjadi positif. Nah, kalau yang sudah negatif, nah berarti kalian ini harus merubah itu menjadi hal yang positif. Makanya kurangi mindset, atau kurangi pola pikir, atau kurangi pemikiran kalian yang sifatnya yang sifatnya tidak bisa memuaskan diri kalian, gitu, ya. Dikurangi itu. Jadi kalau memang ada sesuatu yang mengganjal, ya, kan saya sudah sampaikan, silahkan langsung hubungi saya secara pribadi. Nah, satu itu. Yang kedua, silahkan kalian sharing ke teman-temannya, ya.
tapi dengan catatan tanda kutip, kalau bisa kalian usahakan tempatkan posisi kalian di mana kalian bicara. Jadi jangan sampai di ruang publik, contoh di komalan atau ketika sedang PK-PKan, ya itu hati-hati. Jadi aib kalian, aib agensi, aib family itu ada di diri kalian. Jika hantu berseri ini namanya secara keseluruhan itu tidak bagus, ya tidak masalah, yaitu menurut yang bilang tidak bagus. Makanya di sini selalu saya bilang belajar dari hal kecil dan selalu berpikir positif. Itu aja intinya, ya. Poin itu. Nah, sekarang kita lanjut kaitan, saya yakin sudah paham ya, untuk makna poin 1 saya yakin udah paham kaitan dengan makna dari hantu berseri yang kepanjangannya hiburan, silaturahmi, belajar, dan sharing. Sekaligus filosofinya itu udah dijelaskan lagi, dan setiap bulan ini saya pasti ngejelasin ini gitu. Nah, lanjut ke poin kedua. Ruang lingkup agensi secara umum. Saya sering sampaikan kaitan dengan agensi, saya secara pribadi mempersilahkan ya, bagi yang mau ikut serta silahkan, tapi kita membuka perekrutan itu hanya di tanggal atau di awal bulan di tanggal 1 sampai dengan 5 ya, karena di luar itu kita nggak bisa ke cover. Satu itu, yang kedua ada yang namanya kuota. Kita nggak bisa masukin seluruh kuota untuk aturan sekarang ya. Kita nggak bisa masukin kuota misalnya 100 langsung masukin semua, nggak bisa. Jadi ada kuotanya gitu. Nah, disinilah kalian harus pahami juga. Jadi merekrut juga saya memang selama ini saya belum merekrut secara signifikan, paling cuma 1 atau 2 orang gitu kan direkrut. Nah, tapi secara keseluruhan tetap ada perekrutan karena kaitan dengan aktivasi atau eksistensi si agensi tersebut atau agensi yang namanya hantu berseri gitu ya. Jadi itu tolong dipahami. Tapi skala prioritasnya adalah yaitu tadi sesuai dengan visi dan misi, bahwa saya memprioritaskan orang-orang yang mau berkembang di dunia ini, di dunia TikTok khususnya, memprioritaskan dalam arti kan tanda kutip mereka mau memanfaatkan TikTok ini atau platform ini sebagai tempatnya mereka untuk memaknai yang dalam arti lebih konteks, saya nggak mau sebut karena ini sensitif ya. Dalam arti di sini lebih kepada satu, ada masing-masing kebutuhan ada lah gitu ya, bukan hanya kebutuhan materi tapi melainkan ada yang pengen ini pengen itu gitu kan, silakan. Intinya ini hanya sebuah wadah. Nah, itu yang yang di dalam ruang lingkup agensi secara umum. Nah, selanjutnya kaitan dengan agensi tersebut. Nah, karena perekrutannya hanya di tanggal 1 dan tanggal 5 untuk hantu berseri ya, untuk hantu berseri. Kalau yang lain saya nggak mau tahu, dan saya nggak mau tahu juga gitu, karena saya nggak mau kepo kalau urusan itu. Yang penting secara pribadi dulu, dalam artian secara pribadi itu secara agensinya si hantu berseri dulu. Jadi gitu, perekrutan itu diambil atau bisa dilayani tanggal 1 sampai tanggal 5 ya. Nah, terus yang kedua kaitan dengan siapa saja yang mau dikembangkan akunnya silahkan ya. Saya cuma melihat, menganalisis dari prediksi-prediksi atau dari aplikasi yang sudah disediakan oleh TikTok. Siapa saja yang mau berkembang terlihat di situ ya. Terus untuk selanjutnya bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan yang lain yang di luar yang prioritas? Bukan tidak diperhatikan, melainkan karena gini, dianggap yang lain itu satu, dia prioritasnya lain. Contoh begini, ada yang memaknainya saya mah main TikTok cuma
pengen hiburannya saja. Saya mau main TikTok cuma pengen ini aja. Ada yang pengen main TikTok cuma itu aja gitu. Nah, jadi prinsip dasarnya itu. Dan tujuan utamanya adalah banyak juga yang masuk agensi cuma karena ingin melindungi akunnya. Nah, jadi makanya agensi yang di Hantu Berseri ini memberikan kebebasan buat kalian. Silakan, kan gitu. Makanya yang pertama adalah di agensi itu adalah agensi khususnya Hantu Berseri, yaitu tadi utamakan adalah perlindungan akunnya dulu, ya. Yang kedua baru kalian kalau misalnya mau ngejar cita-cita atau mau mengembangkan akun di sini ya silakan. Kita secara pribadi saya hanya bisa mendukung dari belakang, tapi secara keseluruhan nanti dari circle kita sendiri yang saling mendukung. Gitu ya, saling support pun itu bukan kewajiban karena kita ada SOP dalam artian di situ ada panduan. Nah, di dalam Hantu Berseri adalah minimalnya kalian cuma tap-tap, itu pun kalau sempat, kalau hadir ya, minimal kalau sempat hadir, kalau enggak ya nggak usah dipaksakan gitu ya. Nah, yang kedua baru itu kalian bisa kalian bisa absen, kalian bisa share. Nah, jadi yang utama adalah ingat bahwa tap-tap yang utama. Punya koin dan tidak punya koin itu bukan utama, ya. Intinya adalah tap-tap. Yang kedua baru share, yang ketiga baru absen. Nah, yang keempat baru terserah. Itu masalah kontribusi. Terkait kontribusi berarti terkait ada di situ bicara terkait dengan materi. Kita nggak bisa memaksakan atau kita paksa mereka untuk mengeluarkan sebuah gift atau berkontribusi untuk melakukan ABCD, nggak bisa ya. Jadi prinsip dasarnya itu di situ tadi. Makanya di sini Hantu Berseri Agensi memberikan kebebasan yang seluas-luasnya dalam artian di sini selama kalian mengikuti aturan dan panduan komunitas yang ada di platform TikTok. Gitu. Nah, selanjutnya secara umum lagi kaitan dengan agensi, kenapa sih harus perlindungan akun? Harus dilindungi akunnya. Arti di sini apalagi sekarang sudah banyak yang namanya hacker. Ya, itu kalian hati-hati. Saya menyarankan buat teman-teman itu nanti sebenarnya dibahasnya, ya. Menyarankan buat teman-teman supaya untuk menjaga akunnya lebih baik. Itu aja sih, ya. Terus secara masih ruang lingkup agensi secara umum, ingat setiap agensi ya itu berbeda-beda. Ada yang agensi memiliki aturannya seperti A, seperti B, itu terserah mereka. Yang jelas selama kalian ikut agensi di Hantu Berseri, ya inilah gitu aturannya. Dan tidak muluk-muluk buat Hantu Berseri Agensi, tidak muluk-muluk memberikan kebebasan kepada teman-teman. Yang penting selama kalian menjaga akunnya sesuai dengan panduan komunitas platform yang ada di TikTok, ya. Itu secara umumnya. Terus ya itu buat ruang lingkup agensi secara umum. Jadi akun yang bisa live cuma satu, yaitu akun yang mengikuti agensi ini, ya. Terus kaitan dengan logo, terserah kalian, bebas. Cuma saya mohon ketika ada PK resmi, mohon ini tidak perlu lagi disampaikan berulang-ulang, ya. Jadi saya mohon pakailah baju sesuai dengan apa yang sudah diberikan. Gitu, ketika PK resmi atau ketika kalian membantu support PK-PK-an teman-teman, ya. Oke, mungkin untuk ruang lingkup agensi secara umum itu. Nah, poin ketiga kita bahas selanjutnya kaitan dengan PK resmi. PK resmi itu adalah kita udah ada schedule karena dengan kaitannya dengan algoritma ya ini. PK resmi itu akan digelar atau schedule-nya di Hantu Berseri itu setiap tanggal di antara 1 sampai 5 itu awal bulan. Terus di pertengahan
di tanggal 10 sampai di tanggal 15, di akhir tanggal 25 sampai 30 atau akhir ya, akhir bulan. Nah, itu setiap bulannya. Ya, setiap bulannya dari agensi itu minimalnya 3. Minimal ya, minimal 3 orang di awal bulan, pertengahan bulan, dan juga akhir bulan. Nah, ini ada lagi kaitan dengan family-nya. Family-nya gimana? Family-nya itu bisa di sela-sela di antara tanggal 6 sampai tanggal 9 atau tanggal 16 sampai tanggal 20 atau sampai tanggal 25. Ya, karena tanggal 25-nya sudah mulai lagi ke agensi. Jadi banyaknya di situ 16 sampai 25. Nah, jadi diharapkan kalian bisa pahami di situ ya. Jadi untuk family nanti ada PK family atau PK persahabatan. Ya, tidak menutup kemungkinan bagi kalian juga yang sudah mengikuti agensi, yang sudah ikut live, mau ikut lagi di family, dalam arti ikut family itu ikut PK persahabatan. Silakan, tinggal mengajukan. Saya tidak menunjuk ya, tapi saya lebih kepada yang utama adalah mengajukan ya. Kalian yang mengajukan gitu. Tanggalnya sudah ditetapkan, tinggal kalian mengajukan. Dan setiap bulan pasti ada PK internya, hanya sebulan sekali gitu ya. Mungkin itu aja dari saya. Andai kata tidak ada yang mengajukan, nah itu baru penunjukan. Oke ya, dengan senang hati buat teman-teman ketika kalian mau mengajukan PK resmi. Oke, saya terima dengan senang hati. Ada lagi di sini teman-teman juga yang khusus pengennya di tim support aja, itu nggak masalah ya. Karena di kita ini memang benar-benar bebas sebebas-bebasnya. Oke, kita lanjut kaitan dengan poin keempat. Ya, poin keempat adalah live PK-PKan, live koma, live streaming. Nah, ini saya perlu sampaikan bahwa live PK-PKan itu kalian acuannya, saya hanya menyampaikan sedikit buat teman-teman. Live PK-PKan mindsetnya harus dirubah. Jangan ingin selalu menang, tapi mindsetnya adalah yang penting kalian PK aja. Yang penting kalian PK selesai di situ. Nah, tujuannya apa PK-PKan? Tujuannya adalah bukan kalah menangnya, melainkan PK-PKan adalah kita supaya tahu bagaimana caranya main PK. Satu itu. Yang kedua, kita biar terbaca sama algoritma TikTok bahwa kita juga sama pemain menggunakan fitur ini, fitur PK-PKan atau fitur PK atau perang koin yang disediakan oleh platform gitu. Nah, makanya silakan ada di support atau tidak di support sama teman-teman, mau hadir atau enggak tidak masalah. Yang penting kalian terbaca dulu secara algoritmanya gitu ya. Nah, kaitan dengan masalah nanti misalnya kalian udah PK-PKan. Nah, ketika kalian PK resmi itu nggak malu-maluin karena sudah terbiasa. PK-PKan dari PK tuh ternyata seperti ini aturan mainnya. Nah, jadi kalian tidak malu-maluin gitu ya. Satu sisi keuntungannya adalah ketika kalian PK-PKan ya, ada yang namanya di situ kalian mempunyai teman baru. Ya, yang kedua, kalian memiliki sahabat baru. Yang ketiga, kalian bisa menilai bagaimana teman-teman baik yang sudah ada maupun yang baru yang support sama kalian. Nah, itulah yang harus diapresiasi sama kalian. Ya. Nah, disitulah kalian baru bisa membangun circle kalian sendiri yang dipimpin sama kalian sendiri. Karena saya ingin kalian menjadi leadership, bukan menjadi ekor gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kalian kaitan dengan maksud dan tujuan yang ada di pemikiran saya, visi misinya kaitan dengan PK-PKan. Nah, yang kedua kaitan dengan komal. Kaitan dengan komal dengan siapapun
terserah, silakan. Nggak mesti dengan si A, dengan si B, harus ada si A, harus ada si B, nggak mesti. Silakan kalian keliling, silakan kalian ikut komal, silakan ya, atau kalian buka komal sendiri, itu lebih baik ya. Naikin yang lain silakan gitu ya. Nah, itu yang perlu kalian. Nah, itulah yang disebut namanya membangun circle. Nah, untuk komal itu sendiri, tolong, saya cuma minta tolong ke teman-teman dan mohon izin ketika komal, usahakan jauhkan dengan hal-hal yang sifatnya pribadi ya. Jadi jangan sampai baru sedikit udah sensitif, kena ini kena itu, adalah ya. Nah, ada istilah katanya kalau baperan main Facebook katanya gitu ya. Ya bukan itu, intinya gini, jangan sampai seperti saya sampaikan di awal, jangan sampai kalian membuka aib sendiri, apalagi membuka aib agensi, apalagi membuka aib family kaitan dengan circle-nya kalian. Karena ketika kalian membuka itu berarti kalian sama juga membuka diri kalian sendiri, siapa kalian sebenarnya gitu ya. Apa yang kalian bicarakan itulah sifat dan karakter kalian sendiri ya. Jadi saya menyampaikan, ini ada verifikasi lagi boy, ntar ya. Saya menyampaikan buat teman-teman, hati-hati di situ ya. Jangan sampai kita membuka aib kita sendiri di dunia medsos yang dipublikasikan, yang akhirnya teman-teman ada yang namanya secara sosial kurang baik di mata orang lain ya. Itu kaitan dengan komal. Nah, selanjutnya kaitan dengan streaming. Kaitan dengan streaming di sini. Nah, seperti ini. Kenapa? Ini sekalian saya mengedukasi ya. Kaitan dengan streaming, live streaming ya seperti ini. Atau ngevlog boleh, itu masuk streaming juga ya, silakan. Kalian tinggal pilih, kalian senang di PK-PKan silakan, kalian senang di komal-komalan silakan, kalian senang di streaming seperti ini silakan. Entah itu mau nyanyi, entah itu mau kreativitas, keterampilan, atau kalian menunjukkan sesuatu bakat kalian, silakan ya. Kalau kalian membutuhkan dalam artian dukungan, silakan japri saya, baik PK-PKan, komal ataupun streaming, dalam arti seadanya, semampunya dan sebisanya ya gitu. Oke, itu untuk streaming, live streaming ya. Nah, ini yang kita bahas selanjutnya ke poin kelima, yaitu kaitan dengan mentor. Nah, ini yang sering kali gagal paham buat kalian teman-teman ya. Mohon maaf, saya harus sampaikan ini. Saya tidak membatasi kalian untuk memilih mentor atau memilih apa yang menjadi panutan buat kalian. Saya bukan panutan kalian ya. Saya hanya sebatas sharing di sini. Apa yang saya bisa, apa yang saya alamin, apa yang saya dalamin, saya di sini hanya ingin sharing. Tujuan saya hanya itu ya, supaya saya bisa bermanfaat buat teman-teman. Nah, kaitan dengan mentor siapapun itu ya, menurut kalian baik silahkan, tapi dengan catatan, kalau kalian sudah mengikuti satu mentor, ikuti itu, jangan bercabang-cabang ya. Nah, kalau yang lainnya, maksud jangan bercabang-cabang begini, kalian boleh mendengarkan, boleh mengkaji kaitan dengan yang lain, silahkan, tapi ambil yang baiknya, yang jeleknya ya jangan gitu ya. Makanya tidak membatasi, silahkan kalian cari mentor yang terbaik dan yang baik menurut kalian, yang bikin nyaman buat kalian ya. Itu intinya ya. Jadi mentor adalah tolak ukur, mentor adalah panutan. Jadi jangan sampai seperti ini,
Di agensi A begini, kok di agensi kita begini. Kalian yang nggak paham, kalau agensi di kita begini, kalian membandingkan, kalian yang nggak paham berarti kalian belum tahu sebenarnya agensi, gitu ya. Jadi kalian harus pahami dulu, kan sudah dibuka ruangnya untuk bertanya, ya silakan bertanya. Nah, karena ada pepatahnya, malu bertanya sesat di jalan. Nah, itulah intinya. Kalian belum nanya, belum apa di dalam agensi kita, ya. Kalian sudah menjudge, kalian belum ada yang namanya pemberitahuan ABCD di agensi, ya kan? Nah, disitulah informasi sudah diberikan apa yang kalian inginkan. Saya di sini membuka lebar-lebar apapun yang ingin diketahui oleh kalian, ya. Jadi bukan berarti Hantu Berseri Agensi ini tidak memberikan edukasi, gitu, ya. Nah, kaitan dengan pengen begini, silakan, kan saya udah welcome. Aku mau begini, ya ayo, gitu. Aku mau begini, ayo. Nah, saya tidak pernah menahan itu, ya. Bahkan selama hampir 2 bulan ini, saya hanya menyimak, mengkaji, dan juga memonitoring karena tugas dan kewajiban saya selaku owner agency, ya. Saya rela untuk tidak live dulu karena yaitu tadi tujuannya hanya ingin mempelajari sejauh mana, bagaimana, dan seperti apa, apalagi dengan sistem algoritma yang saat ini sedang berjalan, ya, yang terbaru. Itu ya buat mentor. Ingat, perlu disampaikan kembali bahwa mentor silakan kalian pilih, dengan catatan kalian cukup pilih mentor satu saja, biar kalian nggak kebingungan, biar kalian nggak mikir aneh-aneh, gitu ya. Kalau kalian mau tanya, tinggal tanya. Toh di kita juga welcome, gitu ya. Kalau saya tahu, saya pasti sampaikan. Kalau saya nggak tahu, saya akan cari tahu, ya. Tapi yang sesuai dengan aturan dan panduan komunitas atau sesuai dengan algoritma platform TikTok itu sendiri. Bukan katanya saya akan cobanya melalui akun ini, uji cobanya, gitu loh. Kalau ada yang kalau ada yang belum diketahui, jangan sampai seperti ini. Kalian diatur, ini harusnya begini, kalian diatur-atur, gitu loh. Kalian tuh harusnya A, kalian tuh harusnya B, kalian tuh harusnya begini. Nah, sedangkan kalian itu baru kenal, atau kalian ini menganggap dia ini lebih tahu dari segalanya, ya. Karena di algoritma ini, di platform TikTok ini nggak ada yang pintar. Itu kaitan dengan mentor. Jadi hati-hati dengan memilih mentor, ya. Jangan sampai salah pilih mentor. Yang keenam, nah ini baru aturan main algoritma terbaru. Aturan main algoritma terbaru buat saat ini kaitan dengan kemitraan agensi dengan TikTok, kemitraan host dengan agensi, kemitraan host dengan TikTok, ya. Ini perlu diingat bahwa aturan sekarang kalau untuk kaitan dengan agensi adalah bonus itu sekarang sudah di range atau sudah di float, ya, minimalnya itu 25 sampai 50k. Ini sebenarnya rahasia perusahaan, tapi saya buka di sini nggak apa-apa, yang penting supaya nggak gagal paham. Jangan katanya lagi, saya paling paling ini sama yang namanya katanya, gitu loh. 25 sampai 50k itu minimal diamond. Terus durasi harinya minimalnya itu 7 hari, itu kelipatan. 7 hari 14 7 hari 15 hari 30 hari, ya, itu kelipatan. Nah, jadi kalau kalian itu harus misalnya dalam sebulan itu 22, tapi kalian harus tercapai dulu 7 harinya dulu. 7 hari dalam artian setiap harinya 7 hari, setiap harinya kalian mulai, ya. Nah, itu baru valid day namanya, ya. Nah, gitu. Minimalnya 1,5 jam valid day, ya. Saya sering sampaikan, kalau buat yang lain yang tidak mengejar
untuk bonus silahkan sebulan minimalnya 7 jam saja ya untuk 30 hari. Lebih bagus lagi kalian biar terintegrasi terus ya minimalnya 30 jam ya. Itu dari saya. Nah, untuk harinya minimalnya kalian di situ di 7 hari. Minimalnya di 7 hari, maksimalnya 30 hari. 7 hari, alangkah bagusnya di 30 hari bermain. Gitu ya. Oke, kaitan dengan sistem terbaru untuk masalah tadi kaitan dengan target bonus yang diberikan agensi kepada host. Gitu. Ingat, agensi tidak motong. Ya, itu bonus atau reward yang memang disediakan untuk kalian. Ya. Andai kata kalian itu pun kalian terdaftar di agensi. Kalau enggak berarti ya tidak terdaftar. Nah, makanya yang solo tidak mendapatkan itu, gitu loh. Ya. Selanjutnya kaitan dengan aturan yang terbaru sekarang ada istilah katanya minimal kalian harus tahu yang namanya fitur yang ada di sini. Satu, yang pertama itu kaitan dengan tap-tap. Tap-tap saya sudah sampaikan kemarin sebelum-sebelumnya. Tap-tap diperkenankan ketika kalian tidak terkena dampak pelanggaran. Ya. Nah, ketika kalian tidak terkena dampak pelanggaran, tap-tap diperkenankan. Tapi ketika di atas koma ya ada yang menyatakan begini, udah di koma nggak apa-apa, di tap-tap aja. Ini yang saya bikin bingung. Ketika kalian naik, waalaikumsalam semuanya. Ketika kalian naik di Komal, ya, ini banyak. Kalian mau FYP, mau tujuannya mau FYP, silakan. Mau FYP itu ada kunci utamanya adalah satu, tap-tap, memang. Yang kedua, posting ulang, yang ketiga share. Memang itu. Tapi kalian harus tahu tugas tupoksinya. Yang ketika kalian di bawah, kalian tap-tap, ya betul. Ketika kalian sudah di atas, kalian fungsinya sudah lain. Fungsinya adalah kalian sebagai tamu dan tidak diwajibkan untuk tap-tap. Ya, itu menurut aturan kita nih. Aturan kita yang disesuaikan, yang saya baca di aturan. Terserah kalian mau tanggapi atau tidak, atau mau ikuti atau tidak. Jangan lagi bilang katanya nanti ada agensi lain yang begini. Itu hargai aja, apapun keputusan mereka, hargai aja. Ya, tapi yang jelas kalau kalian mau A, kalian mau B, kalian harus sesuaikan di tempatnya. Gitu loh. Ya, nggak perlu kalian mengklarifikasi, nggak perlu kalian ngeklaim kok di aku mah gini, kok di sana begini, ya karena beda-beda tadi pemahamannya. Tapi yang jelas kalau menurut saya, kalau sudah di atas koma ya sudah, kalian tugasnya adalah untuk ngobrol, kalian tugasnya untuk belajar, kalian tugasnya untuk sharing. Nah, di sini hostnya kan punya momot. Momot itu fungsinya ada 3. Momot itu ada 3. Momot satu yang naikin turunin atau yang mengendalikan ya tamu. Yang kedua masalah komentar gitu, menyambut tamu yang datang. Nah, itu yang bikin FYP sebenarnya. Nah, terus yang ketiga kaitan dengan yang memberikan istilahnya ruang kepada teman-teman yang ada di Komalan. Itu momot tugasnya. Gitu. Tugas momot tuh berat. Gitu. Jadi ada yang di bawah mengontrol penonton, teman-teman yang menyambut. Yang kedua tugasnya adalah naikin nurunin teman-teman atau tamu yang multi atau ngejambak
Ya, alangkah baiknya ini cuma saran, alangkah baiknya multi, karena ketika multi kalian mendapatkan benefit baik yang multinya baik pun yang hostnya gitu ya. Jadi jangan sampai salah kaprah lagi nih, karena banyak agensi, banyak pemahaman yang saya bilang tadi. Setiap ya tugasnya adalah ketika kalian naik koma, tugasnya adalah kalian udah di situ hanya belajar dan sharing atau ngobrol lah ya. Kalian pernah perhatikan nggak, kalau memang FYP dengan cara begitu, ada nggak lewat beranda? Buktinya nggak ada. Contoh banyak nih teman-teman yang melakukan juga begitu, padahal aturan main kita sudah jelas di situ ya. Yang masuk beranda itu ketika kalian tap-tap, ketika kalian share, ketika kalian posting ulang, betul. Tapi ketika di bawah. Tapi kalau kalian sudah menjadi tamu, itu bukan tugas kalian lagi untuk melakukan itu, karena tugas kalian sudah duduk manis, ngobrol, share, atau berbagi misalnya itu, atau saling follow, itu pun tidak diucapkan ya. Jadi kalian kalau memang pengen tahu ini secara real, kalian lebih baik baca di aturan dan panduan ya, karena ada dasarnya. Saya bicara begini ada dasarnya dan saya sudah lakukan gitu. Kalau pengen FYP, kalian di sini tappingnya angka ya. Kenapa kalian bisa lihat di situ ada yang 99 plus. Sebenarnya itu banyak orang yang nggak tahu, mau 99 plus silahkan, mau 1 atau 2 atau 3, yang penting angka. Karena di aturan panduan komunitas di situ disampaikan bahwa untuk menunjang live kalian untuk for you page, yaitu FYP, itu adalah dibantu rekan-rekannya, khususnya moderator, untuk menggerakkan supaya mereka typing angka. Nggak pakai hashtag, angka aja, 1 atau 2 atau 3 terserah, mau 9999, mau 888 terserah. Itu yang penting seragam sama. Terus bagaimana dengan komenan yang sama? Komenan yang sama hati-hati. Kalau justru dengan komenan yang sama-sama hati-hati, karena dengan komenan yang sama adalah scam masuknya. Walaupun di situ ada 1.300 ya, 1.000 misalnya, atau 1.000 lebih, 2.000 lebih, 3.000 lebih di situ. Hati-hati. Ada yang lebih dari satu kali, itu kalian yang kena scam, kalian yang rugi, dianggap scam. Beda dengan angka. Angka itu memberikan tanda ke platform bahwa ada yang namanya peringkat. Nah, contohnya kayak gitu, 1 misalnya seragam 1 semua gitu ya. Nah, kayak gini boleh nggak? Boleh, bukan scam ini gitu, bukan scam. Beda dengan kata-kata, atau di situ beda dengan ucapan. Terus ada lagi yang contoh. Nah, ini kalian mau coba, kalau kalian mau ngetes ini, kalian coba begini. Nah, kalian punyakan akun atau yang punya handphone 2. Yang punya handphone 2, kalian lihat di beranda, nggak usah langsung masuk ke sini. Ya, lihat di beranda, scroll aja. Scroll aja. Ketika satu-satu ini udah muncul, nah itu tadi. Nah, kayak begini, kalian lihat ada nggak lewat PT saya? Live saya. Kalau ada, itu namanya FYP. Nah, gitu teman-teman. Ya. Nah, kalau ini misalnya terbanyak dikirim, misalnya ucapan atau sebuah kalimat, itu scam nanti larinya. Kalian nggak bisa berulang-ulang, jadi kalian cuman sekali gitu. Boleh nggak? Boleh gitu. Cuma ya itu kalian hanya
tugaskan cuma sekali, satu kalimat. Beda dengan penonton banyak, misalnya ada 100, ya berarti kalimat itu harus 100 gitu loh. Jadi dibatasi satu orang cuma sekali. Beda dengan ini angka. Kalau angka kalian mau sebanyak-banyaknya ya nggak masalah. Nah sekarang kalian tinggal kontrol di akun atau di handphone kalian yang satu ini. Ya, lewat nggak beranda VT ini, live ini gitu. Ya, nah itu. Nah posting ulang fungsinya adalah bukan berarti kalian ngejar, tapi ketika ini FYP, nama kalian di situ tercantum bahwa kalian di situ memposting ulang. Nah disitulah kemungkinan kalian banyak di follow sama teman-teman atau sama orang-orang yang baru gitu. Itulah yang mendorong. Nah itu harus paham fungsinya. Ingat ya, saya sampaikan sekali lagi, jangan sampai kalian dibodoh-bodohin sama orang-orang yang ya mungkin ya, saya nggak tahu lah pokoknya. Yang jelas pemahamannya, kalau kalian pengen tahu jelas, lihat di aturan panduan komunitas dan pelajari itu. Koreksi saya apabila saya salah, ya koreksi kaitan dengan aturan dan panduan yang ada di TikTok. Ya. Sekarang itu untuk rapat bisa dipahami, saya yakin itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terus sekali lagi ingat kemarin kejadian kaitan dengan PK resmi. Kita harus paham siapa yang punya hajat dan siapa yang punya kewenangan. Ketika kita membantu teman, berarti yang punya hajat siapa? Ya. Nah, berarti yang punya hajat orang lain. Gitu kan? Tapi kalau misalnya HBA yang punya hajat, ya sudah, itu urusannya HBA. Orang lain, makanya izin maaf buat kemarin yang izin, saya bukannya hanya ini mengklarifikasi aja, bukannya marah, tapi saya hanya membatasi untuk mengatur kalian dalam hajatnya hantu berseri. Yang mengadakannya family, ya silakan family yang ngatur, kita ikut aja support. Nah itu harus paham kewenangannya. Ya kalau misalnya kita yang punya hajat, ya harus ikutin yang punya aturan, atau yang kita ya sebagai yang punya hajat. Nah itu ya benar Kenji. Nah makanya itu harus bisa membedakan. Kalian pun sama, ketika kalian PK resmi membantu orang, kalian juga nggak punya hak untuk mengatur orang lain, atau kalian juga nggak punya hak untuk ikut campur. Gitu. Itu urusannya mereka punya sistemnya sendiri masing-masing, mereka punya mekanismenya sendiri masing-masing, kita juga punya. Gitu. Ya, tidak mengurangi rasa hormat saya buat khususnya di grup atau di family sebelah. Saya tetap sebutkan karena saya harus klarifikasi, itu bukan membatasi kaitan dengan Bang Toba, bukan Bapak Putra. Bang Toba kemarin PK. Saya bukan marah, tapi saya membatasi. Ini hajatnya HBA waktu itu ya. Beda dengan hajatnya kalau misalnya karena mungkin Bang Toba juga ikut di sana, ya silahkan, saya juga tidak melarang. Nah, kalau itu hajatnya memang itu diarahkannya dari sana, silahkan kita ikut, kita manut gitu. Oke ya teman-teman ya, jadi jangan sampai salah arti, salah paham. Saya ngekat seperti itu, yang hal-hal yang seperti itu, karena buat saya itu wajar. Semua pemahaman, semua wawasan, saya yakin semua punya masing-masing. Semua punya pemahaman sendiri-sendiri. Saya yakin semua punya yang namanya kesimpulan sendiri-sendiri, dan saya yakin semua punya yang namanya pemilihan masing-masing sendiri. Jadi upayakan buat teman-teman, di hantu berseri tidak ada, ya saya harus klarifikasi dan meluruskan, di hantu berseri
maaf, di hantu berseri ya, khususnya di sini ingat dengan kepanjangan. Hiburan, silaturahmi, belajar, dan sharing. Ya, balik lagi ke sana. Ingat, kita tujuannya hiburannya dulu. Kita di sini bukan cari pusing, kita di sini bukan cari stres, justru kita menghilangkan stres, mencari membuang penat. Di sini kita namanya silaturahmi, ya, yang notabene di sana kita mengajak supaya teman-teman enggak gabut atau enggak merasa sendiri, ya disinilah ya. Tapi dengan catatan, yaitu tadi, kalau urusan privacy, urusan aib, tolong dikip ya. Silakan kalau memang mau bicara pribadi, lepas pribadi, silakan ke orangnya langsung melalui jalur lain, jangan di komalan. Atau membicarakan agensi A, agensi B, agensi C, perbandingannya, dibanding-bandingkan family anu dengan family ini, agensi anu dengan agensi ini. Udahlah, lebih baik kalian keep aja, mute aja, udah, kalian gak usah ikut campur gitu ya. Kalian gak perlu yang namanya ikut-ikutan, karena yang rugi kalian sendiri, dosa-dosanya kalian nanti kena ke bawah gitu ya. Itu urusan kalian lah, saya nggak mau tahu. Yang penting di sini di hantu berseri tidak pernah mengajak teman-teman untuk saling membuka aib ya. Membuka aib agensi berarti membuka aib diri kalian sendiri. Membuka aib diri kalian sendiri berarti itu memperlihatkan karakteristik kalian sendiri seperti apa ya, gitu. Jadi omongin di komalan apapun itu terserah, yang penting tidak menyangkut atau tidak menyinggung orang lain ya. Itu makanya di sini selalu diterapkan yang namanya hiburannya dulu. Ingat, setelah hiburan kita dapat silaturahmi, yang notabene di sana silaturahmi adalah memperpanjang usia, rezeki, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di samping itu di sini kita adalah belajar. Nah, kalau bagi yang mau belajar, kalau yang enggak apa-apa gitu. Terus di situ ada sharing. Setelah belajar kalian ada yang nggak paham, silakan sharing, ngobrol langsung. Kaitan dengan agensi, langsung ke saya. Jalur hijaunya kalian punya ya, tinggal ngomong, apa susahnya. Kalau kalian, jangan sampai kalian nggak ngomong tapi kalian ngomong di tempat lain. Nah, itu yang bahaya ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat buat kalian. Terus saya hanya menyampaikan sedikit satu, belajar dari hal kecil ya, dan juga berpikir positif. Selalu berpikir positif terhadap siapapun ya, karena disitulah kalian menjaga yang namanya hal-hal atau pribadi kalian. Ketika kalian bicara apa yang kalian lakukan, ketika kalian membicarakan apa yang kalian lakukan ataupun orang lain lakukan, berarti itulah kalian menunjukkan diri kalian sendiri. Sesungguhnya karakter diri kalian sendiri ya. Oke ya, bisa diterima semuanya. Saya minta teman-teman, saya ajak buat, kalau yang sudah paham silakan sampaikan di sini, ketik paham. Kalau sudah paham, kita bisa akhiri kaitan dengan rapat edukasi HBA HBS Hantu Berseri Agensi Hantu Berseri Family di tanggal 2 bulan Februari tahun 2025. Saya tutup rapat ya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Mohon izin apabila ada sedikit yang menyinggung, mungkin sedikit menyinggung atau mungkin banyak yang menyinggung orang lain.
dalam arti di sini hanya sebatas mengklarifikasi. Oke, terima kasih yang sudah lewat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat melakukan sesuatu yang mungkin bisa lebih berkah lagi. Mudah-mudahan kalian bisa selalu berpikir positif terhadap orang lain, selalu belajar dari hal kecil, yang kecil-kecil aja dulu, jangan yang banyak-banyak, yang kecil-kecil aja dulu. Selalu berpikir positif dan juga selalu semangat buat diri sendiri. Baru ketika kalian bisa semangat untuk diri sendiri, kalian bisa menyemangati orang. Oke?